nabi, imam, ataupun raja, atau orang-orang yang sengaja dikhususkan untuk sebuah pekerjaan Tuhan. Tetapi berita yang sangat mengembirakan bagi kita saat ini, bahwa ketika kita sudah ada di zaman anugerah, bahwa pengurapan Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sudah mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, dan kita mempersembahkan tubuh jiwa roh kita, dan kita mau mengikut Tuhan, dan kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita pribadi masing-masing. Jadi sangat jelas saudara, ini yang harus dipahami dan dimengerti. Kalau firman Tuhan ini kita hayati, betapa indahnya kita menjadi anak-anak Tuhan. Ternyata tidak hanya para gembala, penginjil, pengajar yang mendapatkan pengurapan, tetapi semuanya anak-anak Tuhan. Tidak peduli saudara berpendidikan rendah maupun S3 sekalipun, semuanya tidak dibeda-bedakan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita semuanya mendapatkan pengurapan yang sama saudara. Kalau kita memahami akan konsep ini, bahwa Roh Kudus juga merupakan urapan, tentu kita bersyukur, karena di dalam kita menjalani kehidupan ini saudara, tantangan kesulitan dalam kehidupan itu sangat banyak. Tetapi dengan pengurapan Tuhan itulah kita akan mendapatkan hikmat-hikmat Tuhan. Sehingga kehidupan yang akan kita jalani itu akan senantiasa mendapatkan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Sehingga hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tentu ini adalah suatu berita yang menyukakan hati kita. Dan kita harus imani bahwa saya dan saudara ketika sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara sudah mendapatkan urapan Roh Kudus itu saudara. Urapan Roh Kudus yang pertama adalah mengajar kita tentang segala sesuatu. Haleluya. Jadi urapan dari Roh Kudus mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Jadi tentang kehidupan ini, kalau Roh Kudus sudah mengurapi kita, kita akan diajar bagaimana bersikap tepat dan benar di dalam menjalani kehidupan. Ketika saudara ada di dalam pergumulan permasalahan, pengurapan Roh Kudus akan memampukan saudara bagaimana bersikap benar dan tepat cara menyelesaikan masalah itu. Ketika mungkin saudara rindu mendapatkan pekerjaan atau membuka sebuah usaha, pengurapan Roh Kudus itu akan mengajarkan saudara bagaimana cara bersikap sebagai seorang bisnismen. Ketika saudara mungkin akan pindah ke sebuah kota yang baru, pengurapan Tuhan itu akan mengajarkan saudara hal-hal apa yang harus dikerjakan, hal-hal apa yang harus dipersiapkan. Jadi firman Tuhan begitu indah dan luasnya saudara. Yang terpenting adalah kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus supaya kita tetap mendapatkan pengurapan Tuhan itu. Jadi sangat jelas, pengurapan Tuhan, pengurapan Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Berarti semua keseluruhan tentang aspek-aspek kehidupan. Ketika saudara harus mendidik anak, urapan Roh Kudus itu akan mengajarkan kepada saudara bagaimana saudara bersikap sebagai orang tua. Atau saudara sebagai anak harusnya bagaimana bersikap sebagai anak. Bagaimana saudara bersikap sebagai sahabat. Bagaimana saudara bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudara, begitu indahnya firman Tuhan ini.
Jadi ketika saudara mengimani dan percaya sungguh-sungguh bahwa di dalam diri saudara sudah ada urapan Roh Kudus yang akan mengajar kepada saudara akan segala sesuatu itu, yaitu tentang keseluruhan aspek kehidupan. Yang kedua, saudara ketika sudah mendapatkan pengurapan Roh Kudus, saudara akan memahami firman Allah. Banyak orang tidak memahami firman Allah, tetapi ketika dia sadar sudah mendapatkan pengurapan daripada Roh Kudus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu, saudara akan memahami akan firman Allah. Ketika kadang kita membaca firman Tuhan kita tidak mengerti, tetapi ketika kita bertanya kepada Roh Kudus, hikmat Roh Kudus itu akan membawa kita kepada pengertian-pengertian baru. Oh, betapa indahnya Allah Roh Kudus itu. Betapa murah hatinya Allah Roh Kudus itu yang mau mengajar kita dengan hikmat-hikmat yang maha tinggi di dalam kita belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus supaya pengurapan Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam kita sehingga kita mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, walaupun pendidikan kita rendah ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita sudah memahami bahwa kita mendapatkan pengurapan daripada Roh Kudus itulah yang akan mengajar kepada saudara memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang saudara baca. Dia adalah guru yang memberikan urapan kepada saudara sehingga saudara mengerti akan firman Tuhan. Urapan Allah Roh Kudus itulah ketika saudara mengerti firman Tuhan sehingga saudara bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang kudus, mana yang najis, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang dibenci oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus juga merupakan urapan. Yang ketiga adalah Roh Kudus mengajarkan kebenaran kepada kita. Jadi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita masuk di dalam kerajaan surga nantinya bukan karena amal baik kita. Karena amal baik kita tidak akan mampu membawa kita ke dalam kerajaan surga. Sebab karena tuntutan Tuhan sempurna. Satu dosa pun tidak bisa membawa kita berjumpa dengan Allah kita. Tetapi yang mampu membawa kita berjumpa dengan Bapa, berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib lah. Di dalam Tuhan Yesuslah saya dan saudara mendapatkan pengampunan dosa. Di dalam Tuhan Yesuslah kita mendapatkan pembenaran itu. Status kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang sudah dibenarkan di hadapan Bapa. Jadi sangat jelas saudara, pengurapan daripada Allah Roh Kudus membawa kita kepada jalan kebenaran. Jadi segala sesuatu yang akan kita jalani, yang akan kita lewati ke depan, ketika kita sudah mendapatkan urapan daripada Roh Kudus dan kita terus belajar kepada Allah Roh Kudus dan kita membina hubungan yang dekat dengan Allah Roh Kudus itulah yang memimpin kita kepada jalan kebenaran itu. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus Kristus supaya kita dalam menjalani kehidupan ini untuk senantiasa berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita hidup di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Karena kita memahami ketika ada urapan Roh Kudus itu, kita dimampukan dalam menjalani kehidupan ini untuk senantiasa benar di hadapan Tuhan. Karena Allah Roh Kudus mengurapi segala sesuatu itu. Yang kedua, kita dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena Allah Roh Kudus itulah memberikan hikmat kepada kita. Dan Allah Roh Kudus yang mengurapi kita itulah
yang mengarahkan jalan kita kepada jalan kebenaran itu. Oleh sebab itu, mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Saya yakin dan percaya hidup saudara akan menjadi dampak yang luar biasa. Hidup saudara akan berbuah-buah ketika saudara menyadari bahwa hidup saudara sudah mendapatkan urapan daripada Roh Kudus, imani kebenaran firman Tuhan ini. Dan semakin cinta kita kepada Tuhan Yesus semakin berlimpah-limpah karena hikmat Tuhan yang memimpin jalan-jalan kita. Sehingga kehidupan yang sulit tidak mempengaruhi kecintaan kita kepada Bapa. Kehidupan situasi yang sulit tidak mempengaruhi kehidupan saya dan saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita rindu hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.